Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, bab yang kedua, babul adzan, bab tentang adzan, hadis yang ke 144. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Masih ingat siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini saya pernah jelaskan ini di kajian-kajian sebelumnya. Anas bin Malik siapa? Anas bin Malik itu adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khadimu itu? Haddam itu apa? Pembantu atau pelayan. Jadi pelayan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia 10 tahun beliau sudah menjadi pembantu Rasulullah. Kok bisa jadi pembantu? Karena ibunya yang menyerahkan. Karena kegembiraan orang tua adalah ketika punya anak yang bisa berdampingan dengan Rasulullah. Kalau sekarang ya bisa berdampingan dengan para habaib dan para ulama. Itu kegembiraan terbesar. Kenapa? Karena akhlaknya terjaga, ibadahnya terjaga, akidahnya terjaga, seperti yang terjadi pada Anas bin Malik. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, umira, telah diperintahkan Bilalun, yaitu siapa? Bilal bin Rabah, ayyashfa'al adzana syaf'an, untuk menggenapkan kalimat adzan. Jadi yashfa'a, syaf'an, dengan syafaat itu satu akar kalimat. Jadi kalau ada yang mengatakan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu maksudnya kita mendapatkan penggenapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya penggenapan itu bagaimana? Kan kita itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, takwa itu kalau dalam istilah bahasa pesantren yaitu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi semua larangan Allah. Nah, perintah Allah ini kan macamnya banyak, larangan Allah juga macamnya banyak. Kita ambil contoh yang paling sederhana saja. Perintah yang paling utama bagi umat Islam itu setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah mengerjakan sholat. Itu perintah yang paling utama, ya kan? Pertanyaannya, apakah sholat kita ini sudah bisa dijamin sesuai dengan rukun sahnya sholat? Jangan ngomong diterima dulu. Rukun sahnya sholat kita sudah benar apa enggak? Kalau kita amati, banyak sekali saudara-saudara kita yang sholatnya belum tentu benar. Jangan ngomong diterima dulu, ngomong benar nggak benernya dulu. Sholatnya belum tentu benar. Contohnya yang sering terjadi, dan ini sering saya ingatkan kepada kalian, ketika menjadi makmum, imamnya belum Allahu Akbar, belum bunyi bar, badannya baru gerak sedikit, makmumnya sudah mendahului. Sering kan terjadi itu, kan tidak cuma di sini kan, di masjid manapun itu sering terjadi. Padahal kalau menurut syarat sah sholat, makmumnya batal itu sholatnya, karena makmum tidak boleh mendahului imam. Kanjo ilal imam liutami mabi, imam itu diangkat untuk diikuti. Yang namanya mengikuti tidak boleh mendahului. Sehingga ketika misalkan dari i'tidal Allahu Akbar, belum bar kamu sudah gerak dulu, kepalanya imam, keningnya imam belum nyampe ke lantai sujud, kepalanya makmum nyampe duluan, nah itu makmumnya batal. Ini banyak terjadi nggak seperti ini? Banyak. Pertanyaannya, tahu nggak mereka kalau sholatnya batal? Tidak tahu, betul nggak? Nah, walaupun tidak tahu, tapi secara syariat dia tetap batal. Nah, maka sholatnya kan tidak sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sholatnya sudah tidak sah, sholatnya tidak sempurna, apakah diterima oleh Allah? Nah, kan gitu. Jadi jangan ngomong diterima dulu,
bener dulu apa enggak. Kalau udah nggak bener pasti nggak diterima. Nah, barokah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW hanya dengan modal rindu kepada Rasulullah, modal bersolawat kepada Rasulullah, modal mengikuti sunnah Rasulullah, maka yang kurang-kurang dari ibadah kita itu digenapkan dengan syafaat dari Rasulullah. Itu loh kenapa ada istilah syafaat. Dan syafaat itu tidak hanya dari Rasulullah saja. Ada syafaat karena barokah berbakti kepada kedua orang tua. Ada syafaat karena mendidik anak menjadi anak yang solih. Ada syafaat akibat dari ilmu yang dibagikan dan ilmu itu manfaat. Ada syafaat dari rizki yang diberikan dengan barokah, ya kan, rizkinya disodakohkan kemudian menjadi rizki yang jariyah, amal jariyah. Nah kemudian tadi kiai maksudnya itu ada syafaat karena sering ikut majelis ilmu, akhirnya sering dipandang oleh para kiai, para ulama, para habaib, sehingga nanti fi yaumil qiyamah nanti misalkan ternyata kita itu masuk ke dalam neraka, nah barokah kita sering ikut majelis ilmu, sering memandang dan dipandang oleh ulama, maka kita mendapatkan syafaat dari ulama tersebut. Maka sering kumpul-kumpullah dengan ulama, ikuti majelis-majelis ilmu, walaupun itu kalau ndak bisa live ya minimal virtual kan gitu, tapi syukur-syukur bisa live hadir karena bisa memandang dan dipandang. Ada syafaat dari Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti pada hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada yang senang membacanya. Minimal dimulai dari nanti malam atau besok pagi bacalah surat Al-Kahfi, kan besok Jumat ya kan? Sekarang kan sudah sholat, sudah masuk hari Jumat. Jadi itu namanya syafaat. Syafaat itu artinya menggenapi ya. Jadi kalau di sini ada, ini intermezzo ya, supaya kalian selama ini kan tahu ya, mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, tapi tidak tahu syafaat itu apa. Kan banyak kan orang tidak tahu syafaat itu. Jadi syafaat itu digenapi. Sodakohmu kurang, sholatmu kurang, ibadahmu kurang, ya kan, dan lain-lainnya kamu kurang. Nah maka digenapi dengan syafaat dari Nabi SAW. Untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, satu, perbanyak sholawat. Kedua, sering-sering membaca sirah sejarah perjuangan dari Nabi SAW. Karena dengan sering membaca sejarahnya maka akan timbul yang namanya mahabbah. Nah kalau sudah mahabbah, sudah cinta kepada Nabi, maka man ahbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam surga. Barokah rindu dan cinta kepada Nabi. Sahabat itu iri kalau kita rindu kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena kita tidak pernah sekalipun bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah berkomunikasi dengan Nabi, tidak pernah memandang wajahnya, tapi bisa muncul kerinduan yang sangat besar kepada Nabi. Sahabat itu iri kepada kita gitu. Jadi cara menumbuhkan kerinduan kepada Nabi adalah dengan memperbanyak membaca sholawat dan sering-sering membaca sirah nabawiyah. Sirah Nabi Muhammad itu yang dibaca setiap minggu sama ibu-ibu itu dibaan, itu kan sirah Nabi. Cuma masalahnya kan yang dibaca Arabnya, dipikir mantra, padahal itu bukan mantra, itu kisah perjalanan Nabi dari lahir sampai wafat. Barzanji, Maulidud Diba, Maulid Al-Habsyi atau Simtud Diror, atau yang paling baru Ad-Diyaul Lami, ada Burdah, itu sirah Nabi semua, sejarah Nabi. Orang yang senang membaca sejarah Nabi akan cinta kepada Nabi itu. Jadi pertama baca sholawat, kedua sering membaca sejarah Nabi, yang ketiga senang mengikuti sunnahnya Nabi. Nah insya Allah dengan ngaji Bulughul Maram ini perlahan-lahan keseharian kita akan berisi dengan sunnahnya Nabi SAW. Ditambah satu persatu aja. Setiap hari dapat ilmu satu tambahin, dapat ilmu satu tambahin. Barokah ngaji Bulughul Maram. Kita lanjutkan ya. Umira Bilal ayyashfa'al adzana syaf'an. Diperintahkan kepada Bilal untuk menggenapkan kalimat adzan. Maksudnya menggenapkan kalimat adzan adalah kalimat adzannya dibaca dua kali, karena dua genap, kalau satu ganjil.
wa yutiral iqamata, dan mengganjilkan iqamah. Yutiro itu satu kata dengan kalimat witir. Jadi orang yang sholat witir itu artinya sholat ganjil. Makanya ada ceritanya sholat witir itu 4 rakaat atau 2 rakaat pasti ganjil, pasti 3 rakaat, 5 rakaat, 7 dan selanjutnya. Itu nanti masalah witir kita bahas secara spesifik khusus, ada babnya nanti. Jadi itu ada ikhtilaf juga di situ. Wa yutiral iqamata, dan mengganjilkan iqamah, illal iqamah, kecuali kalimat iqamah. Apa kalimat iqamah itu? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi di dalam kalimat iqamah, di dalam iqamah secara keseluruhan itu dibaca ganjil satu kali, kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Yakni, nah ini ada penjelasannya, yaitu illa, kecuali qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walam yadhkur muslimul istithna, dan tidak ada perbedaan di dalam penyebutan hadis dari Imam Muslim, karena lafalnya dari Imam Bukhari, dan Imam Muslim juga ikut mencantumkan hadis ini tanpa ada perbedaan kalimat, karena kadang-kadang ada perbedaan kalimat karena jalur periwayatan hadis yang berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama. Walin Nasai, dan dari Imam Nasai, ya ini contoh ada perbedaan. Kalau dari Bukhari dan Muslim ada kalimat umira Bilal, telah diperintahkan Bilal. Nah, kalau di Imam An-Nasai, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalun, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal. Artinya sama enggak? Yang sebelumnya telah diperintahkan Bilal. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal. Maksudnya sama, hanya ada perbedaan dari lafalnya. Jadi ulama itu begitu tahqiqnya, begitu detailnya, bahkan dari lafal per lafal itu ada penjelasannya. Oh, dari ulama ini sanadnya dari sini bersambung ke sini sampai pada Rasulullah, kalimatnya seperti ini. Nah, ulama yang satunya sanadnya dari sini sampai nyambung kepada Rasulullah, kalimatnya seperti ini. Jadi walaupun maksudnya sama, tapi harus ada penjabaran, yang ini jalur sanadnya dari sini, yang ini jalur sanadnya dari sini. Makanya jangan suka ngawur. Sekarang tuh banyak orang ndak usah sanad-sanatan, ndak usah guru-guruan, ndak usah tawasul-tawasulan, ndak usah wasilah-wasilahan. Itu ngawur. Kenapa? Karena ulama salafus sholih semuanya itu ada sanadnya. Bahkan masalah umiro dan amaro saja ada sanadnya. Yang umiro dari Imam Bukhari dan Muslim, yang amaron Nabi dari Imam An-Nasai. Kita baca syarahnya. Pertama, lafaz adzan mayoritasnya itu diulang 2 kali. Lafaz iqamah mayoritasnya 1 kali. Karena adzan ada yang dibaca 1 kali juga, yaitu yaitu as-shalatu khairum minan naum, kan dibaca 2 kali tetap. Lafal adzan yang dibaca 1 kali apa? Hayya lal falah, hayya lal falah. Terus takbir di akhir azan, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berarti berapa kali itu? 1 kali. Jadi adzan itu ada yang dibaca 1 kali, tapi mayoritasnya 2 kali. Nah, sebaliknya iqamah mayoritasnya 1 kali, tapi ada yang dibaca 2 kali, yaitu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Yang kedua, kenapa kok lafaz adzan itu diulang 2 kali? Mayoritas lafaz adzan diulang 2 kali. Ada yang tahu jawabannya? Syahadat 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kan 2 kali toh? Kenapa kok 2 kali? karena yang 2 kali untuk mengumumkan masyarakat di luar. Subhanallah, Faris tambah pintar sekarang ya. Berarti besok kajian Bulughul Maram bisa digantikan Faris yang nata bantalnya. Jadi diulang 2 kali karena untuk mengumumkan masuknya waktu sholat bagi orang yang belum hadir. Makanya kenapa suaranya harus tinggi, ya kan? Yang kedua kan harus tinggi, dan nadanya harus lebih panjang karena sifatnya ajakan kalau adzan. Nah, adapun iqamah itu adalah panggilan untuk jamaah yang sudah di dalam
masjid atau di tempat sholat, sehingga lafaz tersebut kecepatannya pertengahan, tidak seperti adzan. Jadi lafalnya itu durasi menyebutkannya lebih cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tetap harus jelas loh ya. Kadang-kadang ini ada orang iqamah kayak orang balapan. Allahu Akbar, sudah lewat, sudah. Ini mau iqamah atau mau balapan ini. Jadi harus jelas lafalnya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah gitu. Supaya menjawabnya tidak repot, karena iqamah juga harus dijawab, lafal azan juga harus dijawab. Nanti akan ada hadis kelanjutannya. Nah, kalau kamu bacanya cepet-cepet, jawabnya itu gimana gitu. Nah, tidak diulangi kecuali pada bacaan takbir dan qad qamatis shalah. Allahu Akbar kan diulangi, qad qamatis shalah diulangi. Ada pertanyaan sampai di sini? Insya Allah karena sudah kesusu ulang, tidak akan ada yang nanya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, Amin. sehat, Amin. rizkinya barokah, Amin. cita-citanya dikabulkan oleh Allah, Amin. semua kesulitannya diberikan jalan keluar, Amin. hutang-hutangnya dilunaskan, Amin. dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.